Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini kita akan pelajari bagaimana cara cepat memprediksi tipe hibridisasi setiap atom karbon dalam suatu molekul. Berikut ini adalah petunjuk solutifnya yang bisa kita jadikan pedoman untuk menentukan tipe hibridisasi atom C dalam suatu molekul organik. Untuk atom C di dalam molekul organik, jenisnya hanya ada 3 macam, yaitu sp, sp2, dan sp3 saja. Sebagai petunjuk, untuk C yang ada di ujung atau di terminal, bila C itu dituliskan dengan H, bila jumlah H-nya 3, maka sudah bisa dipastikan atom C tersebut memiliki hibridisasi sp3. Sedangkan bila jumlah H 2, maka tipe hibridisasinya adalah sp2, dan bila hanya 1, maka tipe hibridisasinya adalah sp. Biasanya kalau CH3, ini C nanti akan berikatan tunggal. Sedangkan kalau CH2 dia akan berikatan rangkap. Kalau CH dia akan berikatan rangkap 3 atau triple. Dan ini kalau dituliskan hidrogennya. Bila kita jumpai model struktur skeletal, model hanya garis-garis saja seperti ini, kita perlu pahami betul bahwa setiap ujung dan sudut dalam suatu struktur model skeletal ini pasti mengandung atom C. Oleh karena itu, jika C tanpa dituliskan H, maka bila C tersebut memiliki ikatan tunggal, maka sudah dipastikan tipe hibridisasinya adalah sp3. Kalau ada ikatan rangkap, sudah dipastikan sp2, dan bila ada ikatan triple atau rangkap 3, itu sudah dipastikan tipenya adalah sp saja. Pada struktur skeletal ini, kalau kita tentukan C yang ada di sini, ini sudah dipastikan adalah sp3. Yang di sini, karena tidak ada ikatan rangkap, ya hanya ada ikatan tunggal, ini juga sama, ini akan sp3. Nah, ini ada ikatan rangkap. Maka C yang sisi sebelah sini, maka dia orbital hibridanya adalah sp2. Yang ini juga sama, ini akan sp2, sedangkan yang di ujung, ini adalah sp3. Itu kalau tidak dituliskan hidrogennya, dan tidak pula dituliskan C-nya. Jadi kita punya pedoman seperti itu. Nah, ini kalau ada soal yang seperti ini relatif mudah untuk menentukan orbital hibrida C. C ini mengikat H sebanyak 3. Sudah dipastikan ini pasti sp3. Sedangkan C yang di sebelah sini, karena dia punya ikatan rangkap 3, ini berarti tipe hibridisasinya adalah sp. Yang ini CH3, berarti ini adalah sp3. Yang ini ada ikatan rangkap 2, berarti ini adalah sp2. Demikian pula yang ini adalah sp2. Kalau dilanjutkan, ini akan sama. C yang di sini ini sp3, ini ada ikatan rangkap 3. Kita tidak usah hitung lagi yang sebelah sini ya. Pokoknya kita lihat saja, C yang ada yang kita perhatikan itu, di kanan kirinya, atas bawahnya punya ikatan apa modelnya. Kalau ikatan rangkap 3 pasti ini adalah sp, ini juga sp. Nah, yang ini adalah sp3. Lanjut ke bawahnya nomor 4. C yang ini punya ikatan rangkap 3, berarti sp. Ini juga pasti sp, jadi selalu berdampingan biasanya. Kemudian yang ini, C ini mengikat ikatan rangkap dengan C yang di sebelah kanan, berarti ini adalah sp2. Ini juga sama, ikatan rangkap ada, sp2. Soal-soal yang ada tadi, nomor 1, 2, 3, 4, ini akan lebih jelas bila dituliskan strukturnya model begini. Ini sudah kita bahas tadi ya, tapi kalau mau kita ulang lagi, ingat, ini ada C-nya, berarti ini adalah orbitalnya adalah sp3. Ada ikatan rangkap 3 di sini, berarti ini adalah sp. Yang ini adalah sp. Yang ini adalah sp3. Sama yang ini adalah sp. Yang sebelah sini, sp. Ini ada rangkap 2, berarti sp2. Yang ini juga sama, sp2. Nah, ini juga sama tadi ya, ini sp3. Ini ada ikatan rangkap, sp saja. Ini ikatan rangkap 3 maksudnya ya. Bagaimana kalau dengan N? Ya, ini sama, kalau ada ikatan rangkap, N pun bisa kita tentukan bahwa ini adalah hibridisasinya adalah sp. Lanjut, yang ini tadi, karena kita mengulang sebenarnya ini, sp3. Ada ikatan rangkap 2, berarti yang di sini adalah sp2.
Ini tentu saja akan sama ya, ini akan SP2. Nah, ini model-model seperti itu kita bisa tentukan secara instan. Sedikit lebih bervariasi, ini ada dua struktur molekul yang sama persis, yang di sebelah atas itu dituliskan hanya model skeletalnya, yang di bawah dituliskan lengkap antara C dan H. Tapi konsepnya sama, kita hanya memegang prinsip bahwa jumlah ikatan itu yang akan menjadi pedoman kita untuk menentukan tipe hibridisasinya. Kalau kita mulai dari kiri, C ini ikatan tunggal, pasti ini sp3, ini ada ikatan rangkap, pasti ini sp2, yang ini ikatan rangkap juga, maka ini akan sp2, ini rangkap 3 atau triple berarti sp. Ini juga sama, ini akan sp. Nah, yang sini tidak ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Sudah pasti yang di sini ini adalah sp3. Ini juga sama, sp3. Ini juga sama, sp3. Yang ini ada ikatan rangkapnya. Berarti ini adalah sp2. Yang di sebelah sini, ini juga sama ya. Ini sp2. Tinggal menunjukkan begitu saja. Nah, ini kalau mau tahu atau membandingkan tadi, oh ini benar. Ada CH3 atau H3C ya, nulisnya nggak apa-apa, ditulis balik begini nggak apa-apa. Menuliskan H di atas begini juga nggak apa-apa. Tapi prinsipnya kita sudah bisa memahaminya. Ini model terakhir, halaman terakhir. Jadi kalau kita sudah tahu, dengan mudah kita bisa tentukan. Seperti ini, C, di sini tidak ada ikatan rangkap tentunya. Ini kan kalau kita, ini yang H2 ini kalau kita bentangkan kan jadinya begini ya. Ini kalau kita bentangin, yang ini loh. Berarti ini adalah SP. Jadi kalau kita bentangin hasilnya seperti ini. Berarti di sini kan adalah SP3. Ini juga tidak ada ikatan rangkap, pasti ini SP3. Ini juga SP3. Yang ini SP3. Yang ini SP3. Hati-hati dengan yang model seperti ini. Ini kalau kita bentangkan, jadi kalau ini kita keluarkan hanya di sebelah sini dan nanti yang sebelah sini, anggap aja hilang ya, ini akan jadi seperti ini. Berarti C itu punya ikatan rangkap. Kalau begitu, hibridisasinya di sini adalah sp2. Lanjut untuk yang di tengah. Yang di tengah ini kalau kita tentukan, maka tidak akan sulit. Ini CH3, ingat ya, CH3 berarti hibridisasinya adalah sp3. Ini ada ikatan rangkap 2, sp2. Ini juga sama, sp2. Semuanya sp2 nih. sp2. sp2, karena ada ikatan rangkap untuk setiap atom C yang di sudut-sudut ini ya. sp2, sp2. Semakin cepat kan? Nah, sekarang yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini C, yang di sini ini punya ikatan rangkap. Tidak peduli dia berikatan dengan siapa, yang jelas C punya ikatan rangkap. Kalau punya ikatan rangkap, sudah pasti ini hibridisasinya adalah sp2. Ini tidak ada ikatan rangkap, berarti sp3. Ini sama, tidak ada ikatan rangkap juga, berarti sp3. Nah, yang ini sp2, karena punya ikatan rangkap dengan O. Sudah, hanya begitu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya bersama urip.info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.